Seorang istri sebaiknya mentaati apa yang telah diamanahi oleh suaminya. Jangan sampai membelot dan jangan sampai membeberkan rahasia-rahasianya. Dan diutamakan seorang istri itu memiliki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan beberapa etika-etika seorang istri terhadap suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata sebagian ulama wa takunu qani'atan, ya. Sebaiknya seorang istri itu menerima apa adanya min zaujiha, dari suaminya, bima razaqallahu, dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada suaminya. Wa tuqaddimu, dan mendahulukan haqqahu, hak suaminya, ala haqqi nafsiha, daripada hak dirinya sendiri, wa haqqi sairi aqaribiha, dan beberapa hak dari kerabatnya. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan bahwa seorang istri itu sebaiknya memiliki sifat qanaah atau selalu menerima apa adanya dari suami yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa kurang terus, ya. Katakanlah diberikan rezeki oleh suaminya sekian ratus ribu katakanlah, ya, terus merasa kurang, akhirnya minta lagi, itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam atau dalam hukum rumah tangga menurut syarak Islam, ya. Dan selalu mendahulukan hak suaminya daripada hak dirinya ataupun kerabatnya, ya. Jadi ketika suami itu menginginkan apa, itu didahulukan daripada keinginannya diri sendiri ataupun kerabatnya. Ini saya masih ada sebuah kisah, ya, sahabat Nabi yang ikut berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat Rasul itu berpesan kepada istrinya, jangan sampai kamu itu menerima tamu siapapun itu sebelum saya pulang, ya. Jadi jangan sampai menerima tamu sebelum saya pulang. Akhirnya si istri itu menaati apa yang telah dikatakan sahabat Rasulullah tadi. Yang mana sahabat Rasulullah tadi ikut perang melawan orang-orang Yahudi ataupun kafir, berjuang memperjuangkan agama Islam. Nah, tetapi di dalam pertengahan perjalanan itu dikabarkan bahwa ibunya itu telah meninggal. Akhirnya kerabatnya mendatangi istrinya tadi, ya, mendatangi istri dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya. Dan istri dari sahabat Rasulullah itu tidak berani membukakan pintu karena pesanan atau amanat dari seorang suaminya, jangan sampai membukakan pintu untuk siapapun sebelum saya kembali. Berarti kalau sudah kembali dari perang itu boleh dibukakan pintu tamu ataupun siapapun. Nah, ternyata itu dikabarkan akhirnya ibunya menderita sakit sampai akhirnya meninggal, dan beliau itu tidak mengikuti pemakamannya ibunya. Singkat ceritanya, dikabarkan dalam hadis itu ibunya masuk surga karena dari sifatnya anaknya tadi, yang mana benar-benar mentaati segala perintahnya dari suami tadi, ya. Berarti betapa pentingnya mentaati perkara atau sesuatu amanah dari seorang suami selama itu perkaranya baik dan bagus, ya. Ya, kalau tidak baik jangan sampai ditaati. Mutanadifatan fi nafsiha, dan selalu membersihkan tubuhnya. Musta'idatan fil ahwali kulliha, dan bersiap-siap jika sang suami sewaktu-waktu litamatui, mengajak untuk berhubungan intim biha dengannya, insya Allah, ya. Dan yang selanjutnya adalah untuk selalu membersihkan tubuhnya, ya. Jadi selalu memakai wangi-wangian di depan suaminya, jangan sampai memakai wangi-wangian di depan orang lain, bukan di depan suaminya. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah, yang lumrah pada zaman sekarang itu adalah ketika bertemu dengan orang lain, seorang wanita itu atau istri justru mempersolek dirinya sangat indah sekali. Tapi ketika di depan suaminya sendiri itu biasanya apa adanya. Nah, itu yang menjadi suatu kebalikan dari perintah Allah
Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang selanjutnya, bersiap-siap bila mana seorang suami itu setelah pulang kerja ataupun sewaktu-waktu itu mau mengajaknya berhubungan intim, ya. Jadi istri harus selalu bersolek di depan suaminya, memakai wangi-wangian, selalu memakai pakaian yang bersih, ya. Bila mana suami itu sewaktu-waktu akan mengajaknya berhubungan intim atau berjima, ya, insya Allah, ya. Musfiqotan, dan penuh kasih sayang ala auladiha kepada anak-anaknya, dan juga harus kasih sayang dengan anak-anaknya, jangan sampai membeda-bedakan anaknya, ya. Biasanya seorang ibu itu kadang membeda-bedakan anaknya, contoh, ataupun membanding-bandingkan, contohnya, kamu itu tidak seperti kakakmu itu ranking 1 terus, kamu tidak pernah dapat ranking. Nah, itu jangan sampai seorang ibu ataupun seorang istri keluar kata-kata seperti itu kepada anaknya, itu sangat tidak diperbolehkan, ya. Hafidhotan lisiri alaihim, dan menjaga rahasia mereka, qasiratal lisani, dan menjaga lidah, ansabil auladi, untuk tidak mencaci maki anaknya, muraji'ataz zauji, maupun memarahi suaminya, ya. Dan selalu seorang istri itu bisa menjaga rahasia anak-anaknya ataupun rahasia dari suaminya, ya. Jangan sampai membeber-beberkan rahasia-rahasia anaknya ataupun rahasia suaminya kepada orang lain. Semisal membeberkan kebutuhan anaknya kepada teman-temannya mungkin, ya, atau mungkin sedang berbicara dengan nilai rapot, akhirnya dia refleks membicarakan anakku juga ranking 20, berarti anakku juga ranking 20, berarti kan bodoh. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Dan juga harus menjaga rahasia suaminya, serta menjaga lidah untuk tidak membentak ataupun mencaci maki anak-anaknya, ya, ataupun memarahi suaminya, ya. Jangan sedikit-sedikit marah kepada anak ataupun suami, hindari semua itu. Jadi pada kesimpulannya seorang istri sebaiknya mentaati apa yang telah diamanahi oleh suaminya, jangan sampai membelot dan jangan sampai membeberkan rahasia-rahasianya. Dan diutamakan seorang istri itu memiliki rasa penuh kasih sayang kepada suaminya maupun kepada anak-anaknya. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.